Kalau nikah, acara resepsinya gimana ya? Terus honeymoonnya kemana? Bentar, tapi biaya pernikahannya gimana? Hai kawan tunaiku, pertanyaan-pertanyaan tadi pernah kepikiran gak sih sama kamu? Apalagi kalau kamu lagi mempersiapkan pernikahan belakangan ini. Nah, bersama aku Audrey, hari ini kita akan membahas bagaimana caranya mempersiapkan biaya pernikahan supaya tidak boncos. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi di bawah sini. Gimana sih? Ya, supaya kamu nggak ketinggalan sama konten-konten menarik lainnya dari Tunaiku. Selamat datang di obrolan pinjaman. Mempersiapkan pernikahan itu biasanya menjadi momen yang paling mumet buat calon pengantin. Karena dari excited sampai menjadi mager gitu kan ya. Karena harus nyiapin dari A sampai Z gitu. Mulai dari yang besar kayak kapan dan budget sampai yang perintilan-perintilannya itu harus diurusin. Nah, supaya kamu nggak kelimpungan, ada 7 pertanyaan penting yang harus bisa kamu jawab bersama pasangan kamu sebelum mempersiapkan pernikahan. Pertanyaan pertama yang harus kamu jawab adalah berapa dana yang kamu punya. Karena ini menjadi penting supaya kamu bisa membuat estimasi biaya mulai dari venue atau misalnya seragam atau misalnya yang perintilan-perintilan kayak souvenir gitu. Jadi pasangan dan kamu nggak akan kelimpungan atau malah over budget, semuanya sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, siapa yang akan membayar biaya pernikahan? Karena pada dasarnya pernikahan itu akan memakan banyak uang, jadi harus ditentukan dari awal siapa sih yang akan mengeluarkan biaya pernikahan ini. Apakah kamu aja, atau keluarga kamu saja, atau orang tua kalian, atau kalian bagi dua sama rata sesuai dengan tabungan yang kalian punya. Atau misalnya kamu yang bayar honeymoon, dia yang bayar resepsi. Bebas. Itu harus ditentukan dari awal supaya kegiatan ini aman, tentram sampai akhir. Poin yang ketiga atau pertanyaan yang ketiga yang harus kamu jawab adalah kapan kamu akan mengadakan pernikahan ini. Hal ini menjadi penting karena kamu juga bisa menentukan venue yang mau kamu pakai. Apakah dia fully book atau enggak. Nah, biasanya orang nikah itu favoritnya tuh di bulan September sampai Desember. Mungkin karena udah kelar semua lebaran kali ya, jadi bebas gitu. Terus karena di bulan September dan Desember itu biasanya tempat-tempat tuh fully book. Kamu jadi harus extra effort gitu lah ya untuk booking tempatnya dan mencari tempat yang sesuai dengan tanggal pernikahan kamu. Tapi biasanya kalau di pandemi gini udah nggak terlalu berlaku kali. Soalnya kan biasanya orang langsung memindahkan tempat yang tempatnya kecil aja, yang tadinya populer. Orang jadi memindahkan ke tempat yang lebih kecil, yang tadinya nggak populer jadi menjadi pilihan juga, atau bahkan di rumah aja, atau cukup di KUA atau di catatan sipil. Tapi lagi-lagi tetap harus pastiin kapan kamu menikah. Pertanyaan yang keempat adalah apa konsep pernikahan kamu? Semua orang pasti punya dream wedding masing-masing, tapi kadang-kadang dream weddingnya nggak realistis. Punya budget 100 juta aja, tapi mau nikahan kayak Tasya Farasya. Confused sister, gak gitu caranya. Jadi biasanya kita harus menyesuaikan konsep dengan budget kita. Banyak kok sekarang contoh-contoh konsep pernikahan yang simple tapi juga membekas atau misalnya meaningful gitu ya, sesuai dengan kemauan kamu. Bisa cari-cari juga di platform-platform inspirasi kayak Pinterest, atau misalnya kamu cari-cari di vlog YouTube orang-orang gitu. Jadi atau sekarang juga banyak ide-ide DIY yang cukup ciamik dan hemat budget. Pertanyaan kelima, berapa orang yang mau kamu undang? Nah, biasanya ini nggak cuma cukup diskusi sama pasangan, tapi juga harus diskusi sama orang tua. Karena biasanya orang tua tuh pengen ngundang teman kantornya lah, teman SMA, teman arisan, teman mancing, teman belanja, bahkan teman hayalan. Nah, karena semakin banyak teman yang kamu undang atau orang yang kamu undang, akan semakin banyak juga biaya yang kamu butuhkan. Ini harus didiskusikan baik-baik sama pasangan supaya nggak terjadi undangan-undangan yang sebenarnya kamu nggak kenal-kenal amat, tapi kok diundang juga gitu. Ya balik lagi, diskusi dengan keluarga juga penting ya teman-teman. Selain itu, banyaknya undangan juga menentukan tempat yang mau kamu pakai buat
buat nikahan gitu. Nggak mungkin kan undangan banyak terus kamu pakai tempat yang sempit. Mohon maaf, ini bukan pasar malam, nggak boleh desek-desekan, apalagi lagi pandemi gini. Jadi tentuin berapa undangan yang kamu mau undang. Poin yang keenam adalah kesiapan kalian untuk berkompromi. Berkompromi di sini bukan setelah menikah, tapi berkompromi kalau misalnya dream wedding kalian tidak terwujud. Apakah misalnya kurang budget atau misalnya ada hal-hal tertentu yang bisa dilaksanakan, apakah kamu bersedia untuk berkompromi untuk mengurangi hal-hal yang nggak penting gitu. Hal ini juga harus diskusi dengan pasangan secara baik-baik sih. Pertanyaan ketujuh, kamu mau bayar pakai cash atau pakai kredit? Kalau pakai cash sebenarnya paling enak karena setelah pernikahan kamu nggak ada tanggungan apa-apa, semuanya sudah kelar. Ada kondisi-kondisi tertentu kamu harus mengambil kredit atau pinjaman. Tapi yang mesti kamu perhitungkan adalah ketika kamu mengambil pinjaman, kamu harus tahu ke depannya kamu bisa bayar supaya nggak jadi beban kehidupan gitu. Hal lain yang mesti kamu persiapkan juga selain 7 pertanyaan yang di atas adalah dana darurat. Kenapa? Karena biasanya kalau pas pernikahan itu ada aja tuh keboncosan-keboncosan kecil gitu ya, yang ternyata butuh nih dana-dana yang kalau misalnya dibilang biaya tak terduga gitu lah ya. Salah satu contohnya misalnya kasus sepupu aku nih, pas nikahannya kita udah siapin semuanya, tapi ternyata pas di akhir acara ada aja tagihan lebih buat catering karena ternyata tamu yang diundang bawa +1, +2, +3 gitu. Jadinya ada cost lebih aja dan itu gunanya dana darurat. Nah, kalau misalnya selama ini kamu belum punya dana darurat, sebenarnya kamu bisa memanfaatkan pinjaman di momen ini. Salah satunya adalah pinjaman dari Tunaiku. Pinjaman Tunaiku sendiri itu gampang banget guys, karena kamu cuma butuh KTP aja, kamu langsung bisa dapat pinjaman uang tunai. Selain itu, pinjaman Tunaiku tersedia dari 2 sampai 20 juta yang bisa kamu cicil selama 20 bulan. Pinjaman Tunaiku tuh juga aman, karena pinjaman Tunaiku itu merupakan produk dari Amar Bank yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Miliki pernikahan idamanmu sekarang bersama Tunaiku, karena semua bisa lebih maju bersama Tunaiku. Ya, segitu dulu tips dan trik untuk mempersiapkan biaya pernikahan di tahun ini. Nah, supaya kalian sama-sama enak, jangan lupa untuk like dan share video ini ke pasangan kamu supaya kalian sama-sama siap. Sampai jumpa di video obrolan pinjaman selanjutnya. Dadah!